Assalamualaikum. Balik lagi di video kita berdua. Tiga. 1, 2, 3, 3. Kalau dua, Mami sama Faro aja. Ada Mami, ada Bau, ada Baba. Nah, di video kali ini kita mau cerita-cerita aja. Cerita-cerita santuy. Bukan dibilang nge-review juga, tapi murni cerita pribadi yang udah pernah kita lewati. Jadi aku mau cerita tentang 2 merek susu yang udah diminum sama Faro. Mana Faronya? Faro. Asli bebas kah? Iya. Tadi asli bebas. Iya, ini Pampers. Isi Pampers. Isinya Pampers. Au bebas. Ini bebas Bau kah? Iya, Pampers Faro. Terpesona. Nah, aku nambaki. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang amis. Jadi 2 merek susu ini tuh beda banget. Yang satu dari susu sapi, yang satunya lagi itu dari susu kedelai. Kenapa bisa beda? Jadi aku ceritain dari awal Faro minum susu formula ya. Sekitar dia itu umur belum genap 6 bulan. Jadi waktu itu kan aku cuti melahirkan tuh 3 bulan. Nah, selama cuti itu aku nenenin dia sambil mulai meras ASI. Istilahnya kayak nyetok untuk nanti aku tinggal kerja. Tapi karena memang dasarnya ASI aku itu dari awal seret, kurang lancar gitu, nggak banjir gitu loh kayak orang-orang. Terus namanya anak laki-laki itu katanya nenennya itu kenceng gitu. Jadi misalnya aku tuh tinggal kerja kurang lebih 8 jam sehari. Itu dia biasanya bisa ngabisin sekitar 4-6 botol. Sedangkan di sela-sela aku kerja itu aku kayak meras itu cuma dapat 2 botol. Itu pun nggak penuh gitu loh. Nah, alhasil semakin hari semakin berkurang itu stok ASI aku. Nah, di situ aku mulai kayak panik, pusing, gimana ya caranya. Karena emang dari awal tuh aku kayak punya niat, aku pribadi tuh kayak punya tekad pengen banget yang namanya kasih full ASI ke Faro sampai dia umur 2 tahun. Nah, karena aku tahu kan di mana-mana itu orang ngomong pasti kalau ASI itu adalah yang terbaik dari yang paling baik dari apapun itu. Jadi semakin kekeh banget dulu itu tekad aku untuk kasih ASI buat Faro. Sampai akhirnya stok ASI aku itu di kulkas menipis. Beberapa hari itu aku kayak stres, kayak mikirin gimana ya. Dan semakin stres itu kayak ASI aku yang tadinya seret jadi semakin seret lagi gitu. Kayak aku itu mikir, ya Allah, aku kan maunya kasih yang terbaik nih buat bayi aku, gitu aja loh. Tapi kalau yang kayak gini tuh gimana? Terus kalau begini tuh gimana? Kayak gitu, kayak jadi pikiranku itu kayak bercabang-cabang gitu. Sempat juga kepikiran saking pengen bangetnya aku kasih ASI buat Faro, aku mau cari pendonor ASI buat bayi aku. Tapi lagi-lagi aku kayak mikir gitu, ntar efek jangka panjangnya takutnya gimana-gimana. Sampai akhirnya ya oke, aku memang pengen yang terbaik buat bayiku, tapi aku sendiri juga nggak boleh egois. Aku kayak gitu, kayak mikir, kayak kepikiran kayak gitu. Jadi sebagai ibu aku memang yang mau yang terbaik lah buat anakku, tapi mungkin ini memang jalannya. Jadi situ aku sambil kayak nenangin diri, yakinin diri aku sendiri. Baru setelah itu aku ngomong ke papanya Faro. Apa responnya? Bingung. Dilihat dari rautnya aja dia sendiri pun juga kayak nggak rela, tapi mau gimana lagi gitu, gitulah pokoknya.
Karena emang dari awal itu nggak cuman aku, tapi pribadi dari papanya Faro juga pengennya aku kasih ASI, full ASI ke Faronya. Sampai akhirnya dia pun mengikhlaskan. Tapi nggak sampai di situ. Kepusingan kita sebagai orang tua itu nggak langsung hilang gitu aja loh. Kita berdua itu nggak langsung asal beli gitu aja susunya. Banyak banget pertimbangannya tuh banyak banget. Sampai akhirnya kita memilih Enfamil. Jadi kalau misalnya aku kerja nih, dia minumnya Enfamil. Tapi kalau misalnya aku udah di rumah, aku tetap nenenin dia. Jadi Faro itu tetap dapat ASI aku, tapi juga aku tambahin sama susu formula gitu. Itu berjalan kurang lebih sampai umur Faro itu 1 tahun. Jadi dari Enfamil 1, 2 sampai ke 3. Dan di Bontang itu menurut aku salah satu susu yang susah banget didapatnya menurut kita ya, menurut aku sama papanya Faro. Jadi kita dulu itu kalau beli cuman dapatnya itu di swalayan koperasi. Sempat juga papanya Faro itu dapat di Alfamidi, kalau di Indomaret nggak ada. Dan 2 kali seingatku kita itu berdua keliling cari malam-malam pulang kerja. Karena pas habis terus telepon temen yang kerja di apotek sana sini pokoknya, tapi kita nggak dapat. Itu pas kita udah tinggal bertiga sih waktu itu. Pokoknya banyak lah momen pas kita kasih Faro Enfamil. Nah buat yang suka sama videonya jangan lupa di like dan di komen ya kalau pengen aku buat video lain. Alasan kenapa aku sama papanya Faro akhirnya memilih Enfamil daripada merek-merek susu lainnya. Nah pas di umur Faro umur 7 atau 8 bulanan itu kita bawa ke Sulawesi. Nah pas kita balik ke Bontang, kata temanku itu kayak Faro kelihatan kurus, terus kelihatan dia tuh sering batuk pilek. Nah pas di Sulawesi pun dia juga sempat sakit sih. Nah yang bikin kita nggak bisa kemana-mana akhirnya. Di situ berlanjut sampai kita balik ke Bontang. Nah, sampai pada suatu momen mungkin menurut kita harus bawa Faro ini ke dokter. Di situ dokter anak bilang kalau dia alergi. Aku ditanya punya alergi atau enggak, aku jawab enggak. Terus papanya Faro juga ditanya waktu itu, bilang enggak. Minumnya apa, ASI atau apa? Aku jawab kan formula. Terus akhirnya dokter anaknya bilang mungkin ini alergi susu sapi. Akhirnya kita di situ disuruh ganti susunya ke soya, yaitu susu kedelai. Setelah dari dokter tanpa pertimbangan sana sini lagi, ndak kayak waktu pertama kali kita pilih susu formula untuk pertama kalinya ya. Aku sama bapaknya Faro itu kayak cuman mikir yang penting anak ini sehat, udah itu aja. Dan akhirnya kita ambil yang ada di apotek waktu itu, yaitu Chilkit Soya. Kayak gini. Yap, ini susu yang akhirnya sampai sekarang umur Faro 3 tahun yang tetap dia minum. Dan alhamdulillahnya setelah kita ganti ke soya, memang Faro itu kelihatan banget jarang batuk pileknya kayak dulu. Nggak kayak dulu gitu. Sekarang lebih jarang batuk pileknya. Tapi bukan berarti susu yang pertama itu nggak bagus. Jadi seandainya Faro itu nggak alergi susu sapi, mungkin dia nggak akan aku ganti dengan merek yang lainnya. Karena pribadi dari aku itu nggak suka yang namanya coba-cobain buat anak. Jadi contohnya misalnya popok ya waktu itu yang pernah aku ceritain. Kalau misalnya yang belum nonton videonya, nanti aku kasih linknya di atas. Jadi selama Faro itu aman-aman aja, nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, aku tuh nggak akan ganti. Jadi prinsipnya itu kayak kalau udah cocok satu, ya udah ngapain lagi cari yang lain ya kan? Kayak gitulah. Nah buat bunda-bunda baru di luaran sana yang nonton videoku kali ini, jadi ternyata alergi pada anak itu nggak cuman ditandai dengan ruam-ruam merah di badan atau diare misalnya, mencret, tapi batuk pilek juga termasuk. Jadi kalau dulu itu pribadi aku sendiri taunya kebanyakan anak yang alergi itu munculnya itu kayak ruam-ruam merah gitu di badannya.
Jadi nggak pernah ada kepikiran bahwa batuk pilek itu termasuk salah satunya. Dan ternyata jadi setelah aku ganti ke susu soya, ibu aku kan tanya kenapa susunya diganti. Terus aku jelasin kan ini itu dia alergi tapi nggak tahu ikut siapa karena alergi itu kayak nurun gitu loh. Terus ibuku bilang ya dari kamu. Terus aku baru sadar kayak iya juga ya, bisa jadi. Karena jadi gini loh, jadi dulu itu aku sebelum nikah aku nggak bisa yang namanya kena panas. Bukan berarti kena panas matahari ya, bukan, itu beda lagi. Jadi kayak sumuk gitu loh bahasa Jawanya. Jadi kalau misalnya aku gerah, aku tuh kayak biduran muncul gitu, bentol-bentol merah gitu, besar-besar lagi kalau misalnya di aku. Nah di situ tuh kayak pernah sampai di mata sama di bibirku tuh gede banget pokoknya bendol-bendolnya gitu. Jadi kalian bisa bayangin kayak apa muka aku waktu itu. Cuman anehnya kalau misalnya orang biduran tuh kan biasanya karena dingin ya. Nah kalau aku tuh karena panas gitu. Di situ aku kayak makin yakin kalau Karo ini kayaknya memang alerginya dari aku sih. Oke, terima kasih yang sudah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi pelajaran buat aku pribadi dan bunda-bunda semua di luaran sana yang baru punya anak. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya biar bisa dapat notifikasi langsung kalau aku buat video-video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.